berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur, sehat ya. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam aksi nyata saya, tugas saya untuk pemaparan penerapan pengalaman budaya positif modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11. Dan tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya ya, semoga sampai yaumul kiamat nanti kita selalu dalam Islam. Alhamdulillah. Amin. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih ya telah menyempatkan waktu ya hadir di sini dalam acara saya ini ya, terima kasih. Tapi sebelumnya mungkin kita mendengar dulu ya pemberian motivasi atau pemahaman dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka acara saya ini. Oke, kepada Bapak Kepala Sekolah kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Sri Murni, calon guru penggerak angkatan ke-11. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah disitu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat hadir di ruang guru ini dalam rangka kita mengikuti kegiatan salah seorang guru kita yang akan menyelesaikan tugas sebagai calon guru penggerak dalam kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif atau aksi nyata calon guru penggerak. Harapan kami selaku kepanjangan tangan atau mewakili Bapak Kepala Sekolah, aksi nyata ini mudah-mudahan akan lebih memberikan manfaat pada SMA Desa Dutan sebagaimana guru-guru penggerak sebelumnya yang sudah memiliki kegiatan aksi nyata dan itu sudah dipraktikkan dan sudah kita lihat hasilnya, dan mudah-mudahan melalui Ibu Sri Murni ini sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11 ini akan lebih memiliki aksi nyata lagi dalam hal bagaimana mendorong khususnya pada diri Sri Ibu Murni sendiri, kemudian kepada anak-anak kita yang ada di SMA Satu Tani beserta teman-teman yang lain yang mungkin belum menjadi guru penggerak. Dengan harapan kami nih Ibu Sri Murni, aksi nyata itu ada aksi yang bagaimana supaya siswa kita itu bisa melakukannya untuk kemajuan sekolah kita, untuk perbaikan sekolah kita. Kemudian pada teman-teman kita yang akan atau yang
kemungkinan akan menyusul menjadi guru penggerak nantinya. Ini menjadi semacam acuan nanti ke depan, karena memang sudah ada guru-guru lain sudah saya lihat luar biasa aksi nyatanya, dan itu sudah kita lakukan di sekolah kita, dan itu sudah memperlihatkan hasil yang cukup baik. Ya, ke depannya nanti baik dari Ibu Sri Murni dan guru-guru lain aksi nyatanya lebih bagi untuk membawa sekolah kita ini lebih baik. Mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita buka kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari kegiatan calon guru penggerak Ibu Sri Murni SPD dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Resmi saya buka. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan motivasi atau pemahaman ya kepada kita semua. Untuk lebih berkahnya acara ini ya, untuk selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak Ustadz Miskan SSI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang dihadirkan oleh Ibu Sri Murni Allah kabulkan dan sukses. Ala hadhihi niyyah bisirril asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي ملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz. Oke, Bapak Ibu guru hebat. Sebelum saya mulai ke acara inti ya, mungkin supaya lebih semangat ya. Kayak kemarin ya kita adakan ice breaking dengan hadiah es krim. Siapa ini mungkin mudah ini Bapak Ibu guru ya. Cuma ini siapa yang cepat menjawab satu orang? Es krim yang harga 7.000. Ada yang 7.000 sekarang. Oke. Keluhnya adalah 26 huruf. Oke. Jika G adalah 7, terus D adalah 4, J berapa? 10. Oke, Bu Dini dapat es krim. 26 huruf abjad dari A sampai Z, 1, 2, 3 gitu maksudnya. Lihat, jadi J pas 10. Oke, ya terima kasih ya. Jadi itu ya cuma satu saja ya SDG-nya ya, dapat SD 1 buat Bu Dini nanti. Terima kasih ya Bapak Bu guru hebat. Sekarang kita mulai apa ke acara inti ya. Ini adalah aksi nyata saya pada modul 1.4 ya.
Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saya sudah melewati modul 1.1, 1.2, dan 1.3 dalam pendidikan guru penggerak. Yaitu mungkin nanti Bapak Ibu guru yang belum ya pendidikan ya, ada 2 guru ya, Bu Nunung, Pak Teddy mungkin akan mengalami, dan Bapak guru hebat yang lain yang sudah mengalami ya, seperti Bu Selina, Pak Hamsa ya, Bu Nur Hidayati ya, ada Pak Doni yang sudah melaluinya dengan luar biasa. Ya. Dan modul 1.1 kemarin, Pak Kadir ya, pasti calon fasilitator kita. Modul 1.1 ya telah kita lalui mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. 1.2 kemarin adalah mengenai peran dan nilai guru penggerak ya. 1.3 visi dan prakasa perubahan. Dan yang ke 1.4 ini adalah budaya positif. Nah ini ya, jadi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Oke. Adapun budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antara warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid, akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas ya dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itulah ya pemaparan untuk budaya positif ya. Oke. Di sini ada 7 ya konsep inti dari budaya positif itu ya. Yang pertama perubahan paradigma belajar, terus yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Dan konsep ini jelas untuk kita wujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dengan inti ya jelas ya pembelajaran kita ya, yang menjadi subjek pembelajaran kita adalah siswa ya, dan kita berpihak pada murid, dan kita sebagai guru adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, oke Bapak Ibu guru. Di sini ada permainan ya, kepalan tangan. Tangannya warna ungu ya Bapak Ibu guru. Ya, di sini ada kasus ya, atau ada permainan. Ada A dan B ya. Anda dan teman Anda di sini ya. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Lalu letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Maksudnya kita genggam ya. Terus buatlah sebuah kepalan tangan ya teman Anda ya yang B, kepalan ya, sebuah kepalan. Terus teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara ya untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, terus B ini bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, terus apa yang terjadi? Boleh Bapak Ibu lakukan ya. Kita mulai ambil kertas ya, terus tulis apa yang ada di kertas. Robek kertas ya, terus tulis apa yang ada di kertas tersebut. Ada asisten yang membagikan. Belum dia kenal. Oke, silakan tulis ya, lalu genggam apa yang Bapak Ibu tulis ya. Ini sedikit saja yang berharga. Ada yang sangat berharga ya,
adalah yang sangat berharga yang Bapak Ibu tulis lalu genggam ya. Nanti ada teman Bapak Ibu yang berusaha untuk membuka. Apakah Bapak Ibu akan membuka secara sukarela atau tidak mau membuka sama sekali apa yang Bapak Ibu genggam? Silakan Pak Pasir. Ya. Oke, silakan ditulis lalu. Boleh. Oke, sudah Bapak Ibu. Dan ini mungkin saya akan ya. Apakah ada dua teman yang sama-sama ya membuat suatu tulisan atau apa di dalam genggaman, terus nanti ada teman yang lain untuk membujuk. Apakah teman yang lain itu bisa membujuk dan yang teman yang satunya apakah rela membuka atau tidak sama sekali dia mau membuka? Ya, jadi nanti ada alasannya ya. Kalau yang mau membuka secara sukarela apa alasannya, yang tidak mau membuka apa alasannya? Sudah ya Bapak Ibu? Oke, saya coba untuk Ibu Selina dulu. Ini jangan sudah guru penggerak kita. Oke. Profesor itu Bu. Ya. Itu loyal saya itu. Oke. Ya sudah, kalau di sini saya apa namanya itu genggaman saya tidak akan saya buka. Alasannya karena sesuatu yang ada di genggaman saya itu sangat berharga dan tidak akan saya berikan ke siapapun kecuali ke keluarga saya sendiri. Contohnya apa Bu? Ya contohnya seperti sertifikat. Luar biasa ya. Ya berarti sesuatu yang sangat berharga ya. Memang kalau di ekonomi itu surat-surat berharga ya. Jadi itu sangat berharga. Kita tidak akan, kalau Bu Selina tidak akan membuka untuk orang lain. Jadi itu hal yang paling berharga dan tidak boleh diambil oleh orang lain. Ya kita tetap pertahankan. Oke, yang rela untuk membuka. Atau Bu Susi? Yang rela? Bu Haryati? Sudah rela? Yang rela yang membuka? Ya kan banyak ya, ada ya harta kita, keluarga kita, ilmu kita, mana ada yang rela? Oke. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi kalau saya sendiri, apa saja yang saya genggam selagi itu masih bisa bermanfaat untuk orang lain, saya akan buka dengan saya. Ya, ini kebetulan saya menulis ada roti. Ya, maka saya akan bagi sama itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ihin ya. Rela berbagi makanan ya. Oke, mungkin ada di bangsa. Kalau saya tergantung sikon, dibuka dan tidak boleh jadi dibuka, boleh jadi tidak dibuka. Nah, yang ada dalam genggaman saya ini adalah sebuah rahasia. Di rahasia itu harus dibuka pada orang-orang tertentu yang kita sangat percaya, tetapi tidak sembarangan juga kita buka kepada orang-orang yang tidak kita percaya. Kata nulisnya di sini rahasia. Rahasia. Oke ya, terima kasih ya, luar biasa ya Pak Hamsa ya. Pak Hamsa tidak mau membuka ya karena di dalam yang dia tulis ya di kertas genggamannya itu adalah rahasia. Ya betul Bapak Ibu ya, ada hal-hal yang perlu kita informasikan ke orang lain, ada hal-hal yang menjadi privasi kita. Ya itu ya, biar sama suami kita, istri kita ada hal-hal yang menjadi privasi kita. Begitupun saya.
Oke, ayo kita lanjutkan Bapak Ibu. Oke, di sini ada perubahan paradigma ya, stimulus respon ya, atau teori kontrol atau teori pilihan. Ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Yang pertama yang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang-orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, sedangkan di teori kontrol ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi intinya ya kita tidak bisa mengubah orang lain. Ya, di sini di stimulus responnya ya, untuk sama-sama apa yang kita inginkan mereka juga ikut ya. Jadi itu tidak bisa. Kalau di teori kontrolnya ya, kita berusaha memahami ya, memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu ya. Terus teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ya, maksudnya di sini ya, mungkin di dalam pemikiran kita dan perilakunya adalah suatu kesalahan, dan ya di teori kontrolnya ya dalam melakukan itu mungkin ada tujuan ya, mungkin hal yang kita anggap baik ya belum tentu ya tujuannya baik, begitupun sebaliknya. Oke. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, terus dari kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, itu contohnya tadi ya. Orang lain sebenarnya tidak bisa mengontrol kita ya. Contohnya umpamanya apa yang kita lakukan ya, apa yang kita inginkan ya, itu tergantung dari diri kita. Ya, jadi kita bisa mengontrol diri kita. Umpamanya kita hobi kita judi, hobi kita main perempuan, ya. Siapapun orang lain itu ya, kalau bukan dari diri kita sendiri untuk berubah ya, untuk mengontrol diri kita tidak akan bisa. Mungkin orang lain itu mungkin berapa persen ya, tapi kalau untuk kita berubah diri kita sendiri itu harus dari diri kita sendiri. Tuh ya. Iya. Terus pemaksaan ada pada saat kunjungan gagal. Nah, ini ya. Terus dari kontrolnya di sini, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi ya kalau kita ingin melakukan sesuatu, ingin perubahan ya, jadi kolaborasi itu sangat penting sekali ya. Contohnya juga kita di sekolah ya, kita tidak bisa melakukan sendiri atas perubahan-perubahan tersebut ya. Kita juga butuh kolaborasi, kerjasama, komunikasi dengan semua pihak. Oke. Model berpikir menang kalah yang stimulus respon ya. Terus dari kontrolnya model berpikir menang-menang. Intinya di sini tidak ada yang kita bilang kalah dan tidak ada kita bilang menang. Jadi intinya semua itu punya hal-hal yang baik ya, hal-hal yang kita anggap semua ingin sukses ya, tidak ada yang mau gagal. Mungkin itu menurut saya. Oke. Untuk berikutnya adalah disiplin ya. Di situ sudah ada ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Makna disiplin ya di sini. Disiplin ini berasal dari kata bahasa Latin yaitu disiplina ya. Disiplina yaitu artinya belajar. Makna asal dari kata ini ya berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, di sini disiplin diri membuat orang ya menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita ya makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebagai pendidik ya, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri ya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada
nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi. Seperti itu ya, memiliki motivasi intrinsik ya, bukan ekstrinsik. Bisa dilihat nanti ya mana motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Disiplin positif ya. Di sini ada teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser ya. Di sini, maaf Bapak Ibu saya kurang lihat ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, terus di sini ya, makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah ini ya, yang pertama teori kontrol. Terus ada semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi ya, motivasi ekstrinsik dan intrinsik ya. Kalau yang ekstrinsik ini ya, yang pertama untuk menghindari hukuman dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Jadi mungkin murid untuk apa istilahnya ya, melakukan sesuatu ya, mungkin karena dia takut hukuman atau dia melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan penghargaan. Itu ekstrinsik. Sedangkan untuk dari intrinsik adalah hanya untuk menghargai diri sendiri. Jadi dia melakukan sesuatu ya supaya apa tujuan dari dia ya, apa yang akan apa istilahnya yang dia potensi dia ya, bukan karena hukuman atau penghargaan. Oke ya. Di sini juga ada nilai-nilai kebajikan universal ya, yaitu contohnya keyakinan kelas. Terus yang ketiga, model berpikir menang-menang atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, mungkin nanti akan Ibu tonton atau akan saya tayangkan video ya. Di sini ada 5 posisi kontrol ya, kita sebagai guru terutama. Yang pertama sebagai penghukum. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Terus yang ketiga sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah di sini ruaskan diri Anda sejenak, konsentrasi dan tetap fokus pada mata pelajaran berikutnya. Nah, terus di sini juga dalam kita memecahkan masalah ada namanya segitiga restitusi ya. Yaitu yang pertama menstabilkan identitas ya, validasi kebutuhan ya, atau validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, itu ada 5 posisi kontrol dan cara memecahkan masalah ada namanya segitiga restitusi. Terus berikutnya ya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang diri tentang dunia. Ya, setiap orang memilih gambaran berbeda. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima ya, terus kesenangan dan kebebasan. Ya, mungkin di sini ya itu peta konsep ya dari disiplin positif. Oke. Selanjutnya profil pelajar Pancasila itu bisa kita ketahui adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi hubungan antara profil pelajar Pancasila dengan nilai-nilai kebajikan ya. Profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai kebajikan memiliki hubungan yang sangat erat ya. Profil pelajar Pancasila merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan yang ditanam pada diri pelajar atau siswa. Jadi nilai-nilai kebajikan ini kemudian menjadi landasan bagi pelajar untuk berperilaku dan bersikap baik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini ya bisa dilihat Bapak Ibu ya, nilai-nilai kebajikan.
Ini kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai sehingga setiap individu setiap individu. Nah di sini yang bisa dilihat banyak sekali ya. Itu ada peduli, rajin, ya, terus integritas, kreatif, semangat, baik hati, belas kasih, ya, dan lain-lain. Jadi intinya di sini juga nilai-nilai kebajikan ya dalam profil pelajar Pancasila ya ada 5 dimensi atau 6 dimensi ya, 5 dimensi ya di profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan dan Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong ya, ayat 6 ya, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu. Oke. Motivasi perilaku manusia. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini biasanya murid akan bertanya ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu untuk menghindari hukuman ya. Atau hal tersebut merupakan motivasi yang termasuk ke dalam motivasi eksternal. Terus yang kedua yang termasuk motivasi eksternal itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi kalau sudah saya jelaskan tadi ya, kalau eksternal itu adalah dia melakukan sesuatu karena menghindari hukuman dan ingin mendapatkan penghargaan. Sedangkan motivasi internal di sini ya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri ya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini murid akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Jadi hal tersebut merupakan motivasi internal. Nah, oke, Bapak Ibu ya. Adapun pengertian dari motivasi ya, yaitu dorongan yang timbul pada diri sendiri ya, diri sendiri seseorang ya secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Nah, di sini sudah ya motivasi eksternal, yaitu murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut ya, menghindari dari hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan. Sedangkan internal, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar ya akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya atau bisa menghargai diri sendiri. Perbedaan ya, ada kasus ya murid datang terlambat. Di sini ada 3 ya. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas ya, guru marah-marah ke murid, murid disuruh menulis ya, saya tidak akan terlambat lagi ya sebanyak 100 kali. Terus yang kedua, konsekuensi ya, guru memberikan konsekuensi ya, berada di dalam kelas ya selama istirahat berlangsung. Terus guru tegas dan murid menghormati peraturan. Terus yang restitusi, guru menanyai keyakinan kelas ya yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Dan murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Oke, Bapak Ibu ya, mungkin saya ingin menanyakan ya satu orang guru di sini bisa ya. Selama ini ya, apa yang telah kita lakukan ya dalam menyelesaikan masalah, apakah dengan hukuman, konsekuensi atau restitusi? Mungkin satu orang. Atau pernah kita lakukan atau memang belum pernah kita lakukan, mungkin ke Bapak. Iya, Pak Indra dulu ya. Ya, terima kasih Bu. Ini dari ada 3 yang dipaparkan di sini, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selama saya mengajar dari awal sampai sekarang, ketiga-tiganya sudah saya lakukan atau pernah dilakukan. Pertama hukuman, pernah juga meminta siswa ada bahkan mungkin ya nggak sih sering meminta siswa gitu ke marah-marah
di dalam kelas, apalagi kalau tidak tahu materi. Terutama saya di matematika materi kelas yang SD tidak tahu, itu makin naik gitu. Jadi kasih hukuman, kadang saya suruh mereka tulis perkaliannya apa yang mereka pelajari ditulis. Konsekuensi juga begitu. Kadang kalau terlambat ya kadang dikeluarkan siswanya, itu konsekuensi dari keterlambatannya gitu. Restitusi juga tadi pagi saya sebagai guru pikir coba menanyakan gitu beberapa siswa yang terlambat, itu saya tanyakan kenapa bisa terlambat, bukan langsung menjudge siswa itu terlambat karena apa, tapi menanyakan dulu kenapa terlambat. Ternyata memang ada beberapa siswa terlambat karena lama bangun gitu. Kenapa lama bangun ya, ditanya kenapa lama bangun dan sebagainya, sehingga coba memotivasi bagaimana solusinya agar mereka tidak terlambat lagi. Dan ada yang memang lama menunggu ojek gitu. Kalau memang masalahnya ojeknya memang apakah ojeknya yang lama atau memang siswanya yang keluar terlalu lama gitu, sehingga ojeknya juga lama datangnya. Jadi itu coba saya lakukan tadi pagi gitu. Oke, itu saja Bu, terima kasih. Oke ya, luar biasa Pak Idil ya. Jadi kita memang secara sadar tidak sadar pernah juga melakukan semuanya ketiganya ini ya, mungkin ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tapi untuk supaya anak itu bisa tetap kembali ke kelompoknya ya, atau memang dia tetap menjadi anak yang mungkin kedepannya lebih bagus, mungkin tahapan restitusi itu yang mungkin lebih kita tingkatkan dalam penyelesaian masalah. Oke. Oke ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Di sini ada 6 keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh murid dan guru untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Jadi ini ya, kesepakatan ini bukan guru yang melakukannya ya, tapi kita sama-sama ya berkolaborasi dengan siswa untuk membuat suatu kesepakatan ya atau aturan dalam kelas ya secara bersama-sama. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan ya kesepakatan kelasnya. Mungkin Bu Heriati bisa, gimana Bu Heriati? Jadi terima kasih sebelumnya. Salah satu mungkin yang sudah bisa kami lakukan berdasarkan kurikulum Merdeka yaitu membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini bisa juga termasuk ke dalam budaya positif. Jadi kemarin saya waktu jadi wali kelas 15 sudah saya membuat beberapa keyakinan kelas dengan melibatkan siswa tentang apa harapan mereka ke depan yang tentunya bisa membangkitkan motivasi mereka dan bisa membuat mereka jauh lebih baik. Maka mereka tulis di situ apa harapan-harapannya, kemudian kami sepakat mana yang memang betul-betul kami perlukan untuk kebaikan bersama, maka jadilah kesepakatan kelas di situ Bu. Jadi sudah dilaksanakan. Oke, terima kasih Bu Heriati ya, luar biasa ya. Itu adalah salah satu contoh dan mungkin teman-teman lain juga sudah melakukannya. Ya, terus di sini juga ya mungkin kepada Pak Wakasek kurikulum ya, karena di sekolah kita mungkin keyakinan sekolah ya Pak ya perlu kita buat ya. Kalau keyakinan kelas mungkin lingkupnya hanya di kelas, kalau keyakinan sekolah mungkin secara menyeluruh ya. Bisa Pak, gimana kita untuk prakarsa kita ke depan? Baik, terima kasih CDP yang ragu dan pendapat. Untuk keyakinan kelas mungkin masing-masing wali kelas sudah membuat atau mungkin bahkan guru mata pelajaran juga sudah membuat masing-masing keyakinan kelasnya. Tapi dari dulu memang sejak saya mengikuti CGP saya sudah memikirkan itu sebenarnya untuk membuat keyakinan sekolah. Cuma ini belum terwujud sampai hari ini. Nah, kebetulan hari ini kan ada 2 CGP kita yang sedang melaksanakan pendidikannya, Bu Sri Murni dan Pak Satria. Mungkin yang kami ini bisa dijalankan, nanti kita bisa duduk bersama berdiskusi seperti apa penampakan keyakinan sekolah itu.
dan hasilnya mungkin kita bisa pampang di pohon-pohon, di depan-depan kelas, di depan di koridor-koridor keyakinan sekolah. Itu harus dirumuskan bersama-sama, tidak bisa kita hanya membuatnya sendiri-sendiri. Harus secara bersama-sama dirumuskan. Betul seperti itu tadi dikatakan bahwa dia harus bersifat lebih abstrak dan tidak ada kata-kata yang sifatnya negatif. Sebenarnya itu yang ingin saya sampaikan, mungkin bisa Pak Kadir bisa menambahkan kembali sekarang, Pak. Tambahnya sudah ada tambahan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Kalau keyakinan kelas rata-rata sudah semua wali kelas, bahkan guru bidang studi, guru mapel sudah membuat keyakinan kelas. Nah, terkait dengan keyakinan sekolah ya, sangat perlu sekali keyakinan sekolah karena ini bisa mengakomodir semua stakeholder yang ada di sekolah bersangkutan. Nah, tentunya dalam pembuatan keyakinan sekolah ini harus ada korelasi keyakinan sekolah dengan visi misi daripada sekolah itu. Nah, kalau tidak begitu nanti akan dipanggil. Sebenarnya sudah sebenarnya keyakinan sekolah itu sudah kita buat dari dulu. Cuma tidak kita tahu namanya keyakinan apa. Nah, pernah saya tempel di pohon-pohon sudah ada sebenarnya, sudah dilaksanakan walaupun hanya sepintas saja. Jadi gambaran secara umum, baik apa tujuannya untuk guru maupun untuk siswa semuanya. Tapi sekali lagi katanya Pak Hanta betul, harus ada duduk bersama, kita kolaborasi dalam membuat keyakinan kelas ini. Dan sangat perlu sekali karena apa? Konsep daripada keyakinan kelas itu akan membuat paradigma kita ke depan itu atau pola pikir kita ke depan itu bagaimana kita majukan suatu lembaga itu harus. Jadi konsep-konsep yang ada di kepala Bapak Ibu guru itu harus ada semuanya. Jadi manakala hanya konsep di kepala itu hanya mengajar saja tapi tidak ada konsep untuk memajukan suatu lembaga, maka lembaga itu akan stagnan, akan seperti itu saja. Oke, terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya, Pak Fasilitator kita ya telah memberikan masukannya dan Bapak kasih kurikulum ya, bahwa keyakinan sekolah itu sangat penting ya, dan kita mungkin sudah coba memprakarsainya, tapi mungkin belum ada wujud abstraknya ya. Contohnya mungkin kita pasang di depan ya, namanya seperti baliho ya. Pernah juga saya lihat di SMA 1 ya, ada di SMA 1 ya keyakinan sekolahnya ya. Iya, jadi mungkin itu sebagai studi tiru kita ya, dilihat dari sekolah-sekolah yang sudah berhasil. Dan insya Allah ya, kita akan berkolaborasi untuk membuat keyakinan sekolah ya, untuk bagaimana meningkatkan supaya paradigma yang sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Kadir, sekolah kita itu untuk kedepannya itu harus lebih baik lagi atau ada perubahan. Oke. Saya lanjutkan di sini ya. Tadi belum saya baca ya, apa saja bentuk-bentuk dari keyakinan kelas ya. Di sini yang keyakinan kelas itu mungkin kita buat lebih abstrak dari peraturan ya. Sedikit saja ya supaya mudah diingat, terus berupaya menyatakan berupaya pernyataan universal. Terus sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan ya, terus dibuat dalam bentuk positif ya, atau tidak, maksudnya tidak dengan kata-kata negatif. Semua warga kelas ikut serta atau terlibat dalam pembuatan. Jadi ada kolaborasi antara guru dan murid atau siswa. Oke ya. Di sini juga ya langkah-langkah membuat keyakinan kelas ya. Ini ada 6. Membuat peraturan yang menghasilkan disiplin positif, merubah aturan menjadi kalimat positif ya, menjadikan kalimat positif dengan nilai kebajikan, menyusun perdalaman keyakinan dalam bentuk tabel T dan Y, peran guru dan murid ya, dan mengulas kembali keyakinan yang disepakati. Kalau di pendidikan guru penggerak ini sudah ada ya, mungkin Bapak Ibu guru hebat nanti yang belum ya ikut guru penggerak ya. Ayo, silakan ya Bapak Ibu, dan di sini kita akan belajar mengenai ini. Oke ya, di sini juga ada bersikap positif. Tampak seperti dan tidak tampak seperti ya, di sini ya ada tabel T, bentuk tabel T. Jadi kalau tampak seperti mungkin hal-hal yang baik ya.
Terus yang tidak tampak seperti ya mungkin hal-hal yang kurang baik. Yang pertama menjalin kolaborasi yang tampak seperti. Kalau yang tidak tampak seperti sering bekerja sendiri. Nah, biasanya ini individualisme ya. Terus yang kedua mengembangkan gaya hidup sehat. Nah, kalau yang tidak tampak seperti ya membuang sampah sembarangan. Terus membangun persahabatan. Kalau yang tidak tampak seperti sering berselisih dengan teman. Mungkin yang kita hindari itu yang tidak tampak seperti ya Bapak Ibu ya, supaya kedepannya kita akan lebih baik. Terus datang tepat waktu, sering hadir terlambat. Nah, itu mungkin kita juga seperti itu perlu kita tingkatkan ya. Kita tidak menutup kemungkinan ya. Kadang-kadang kita manusia ya Pak Cak. Terus menyapa teman dan guru setiap hari. Tak acuh kepada teman dan guru ya. Kalau di sekolah ini ya luar biasa, tidak pernah tidak ada yang tidak acuh ya. Ya acuh semua. Oke, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih ya. Terus dan di sini yang tidak tampak tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ya mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Ya. Jadi kita harus konsekuen ya. Oke? Tabelie dalam bentuk tabelie ya. Setiap anggota kelas melakukan tugas ada terdengar, terlihat dan berperilaku. Terus kalau terdengar ya, satu orang mengucapkan terima kasih, permisi, boleh saya berbicara dan boleh saya pinjam. Nah itu yang terdengar. Sedangkan yang terlihat bekerja sama, menyentuh barang teman ya setelah diizinkan, terus mendengar dan menyimak dengan seksama dan kelas selalu bersih. Sedangkan yang berperilaku tersenyum ramah ya, Ibu Il yang selalu tersenyum ramah ya, memberi ruang untuk bekerja ya dan menghormati orang lain ya. Kalau di sekolah kita ini guru-gurunya itu semuanya senyumnya manis sekali ya. Oke ya, ini yang mungkin ya yang pernah dibuat oleh Ibu Heriati, Ibu Il ya, Ibu Kade ya, Ibu Sulina ya, semua ya, Bida terutama ya, apalagi guru penggerak yang hebat ya, sudah melakukan ini ya. Dan ini contoh dokumentasinya ya. Oke. Nah sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Nah di sini ya, seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu ya. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Oke. Terus yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup ya. Terus yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang ya. Murid ingin diterima dan dihargai ya. Terus kebutuhan penguasaan yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan. Dan kebutuhan kesenangan yaitu kebutuhan untuk bersenang-senang atau mencari kesenangan. Lanjut. Oke ya, di sini ada kasus ya. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun ya. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil ya, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini ya. Jadi kebutuhan apa yang sesuai ya, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi ini ya, jawaban Dimas. Aku merasa bangga dan keren. Bapak Ibu, kebutuhan apa ini? Iya, diterima ya. Oke, terus yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kesenangan ya. Ya. Terus aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku sukai. Apa ini yang termasuk kayak kesenangan, penguasaan? Aku senang ya bisa pergi ke tempat-tempat yang aku sukai. Gimana Bu Nur Hidayati? Ya? Apa? Senang? Ya, menyetir mobil itu seru.
Ya, kesenangan juga ya. Aku merasa bangga dan keren. Kayak penguasaannya ini. Ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke dalam 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu. Ya, bisa kita melihat di sini ya. Ada 5 posisi kontrol ya. Dan selama kita mengajar menjadi guru, sebenarnya kita posisi di mana selama ini? Oke. Ada 5 ya. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke ya. Ini ya. Ada kasus ya di sini yang murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya. Oke ya. Yang kalau penghukum ya kita patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Ya, itu penghukum. Ya, apakah kita pernah melakukannya? Oke. Ya, yang kedua pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bilang sama kamu ya, ibu kecewa sama kamu, mungkin itu dialognya. Terus yang teman, kamu lagi jangan gitu dong, ayo gabung dengan yang lain, untung ada ibu. Nah, itu teman. Sedangkan pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, nanti saya cek ya, kerjakan apa yang seharusnya kamu kerjakan. Itu pemantau. Sedangkan manajer, apakah kamu manajer ya? Iya. Apakah kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan, atau apa kira-kira pendapatmu bagaimana cara memperbaikinya? Ya, mungkin itu manajer. Oke, sekarang kita melihat dulu tayangan berikut ini ya. 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti,
dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur ke sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Merasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Masih keras juga sialnya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Sekarang sama sih saya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi Terima kasih. Terima kasih. disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Tepuk tangan. Oke, Bapak Ibu ya tadi sudah melihat tayangan mengenai 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya. Yang pertama penghukum ya, yang kedua
merasa bersalah, membuat rasa bersalah, dan yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Saya rasa Bapak Ibu sudah ada di dalam posisi kelima ya, posisi kontrol tersebut. Ya. Tapi untuk apa yang lebih ke hal-hal yang perilaku yang positif ya, mungkin kita akan berusaha untuk melakukan posisi kontrol itu yang teman, pemantau, dan manajer. Dan perilaku-perilaku yang negatif yang mungkin kemungkinan tidak berhasil ya, yaitu posisi penghukum dan rasa bersalah ya, membuat rasa bersalah. Ya, dengan perlahan kita merubah paradigma kita untuk lebih ke yang perilaku positif. Oke, Bapak Ibu guru hebat, ya saya lanjutkan. Nanti lebih seri Pak, kamera Lanjut. Ada sedetan. Oke ya. Terus berikutnya ya, di sini dari 5 porsi kontrol ya, mungkin di sini bisa kita jawab di sini Bapak Ibu ya. Yang pertama, kamu selalu yang paling akhir. Itu termasuk posisi kontrol yang mana ini Bu? penghukum. Iya, penghukum, karena kita menjudge bahwa dia paling terakhir. Oke ya, kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Yang mana itu Bapak Ibu? Pemantau. Pemantau ya. Oke, berapa kali sih saya sudah mengatakan kepadamu? Ya, membuat rasa bersalah. Terus ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Teman ya. Terus kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Penghukum ya. Ya, oke. Yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan hal ini? Ini manajer ya. Jadi dia yang sendiri akan melakukan hal itu. Oke Bapak Ibu ya, di sini ada kita lanjut sedikit ya, 7 konsep disiplin dan pendekatan restitusi. Oke, nah di sini ya saya pernah melakukan aksi ya di sini. Tapi kita harus tahu dulu apa sih itu restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004 ya. Nah, jadi restitusi ini adalah sesuatu cara bagaimana kita menyelesaikan masalah siswa. Oke. Nah, ciri-ciri dari restitusi ini adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Terus yang kedua, fokus pada karakter ya, bukan pada tindakan. Terus bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus tawaran bukan paksaan. Memperbaiki hubungan dan menuntun untuk melihat keadaan diri. Ini mungkin lebih ke manajer kita sebagai seorang guru ya Bapak Ibu. Oke. Nah di sini ya, segitiga restitusi ini juga harus runut ya, harus sesuai dengan urutan. Yang pertama ya adalah menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah itu tahap dalam kita menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi. Oke ya, ini salah satu contoh ya, menstabilkan identitas ya. Jadi di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena pernah berbuat salah menjadi positif pada dirinya. Itu ada guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Terus tidak ada manusia yang sempurna, dan Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Itu mungkin percakapan ya yang masuk ke dalam menstabilkan identitas. Oke, validasi kesalahan. Nah, di sini membantu murid mengenal basic ya, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Terus ini guru berkata ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kita menanyakan alasannya. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
Nah, itu untuk validasi kesalahan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, di sini murid melihat kesalahannya ya dihubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, atau keyakinan kesepakatan apa yang telah kita buat gitu ya. Nah, di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Ya, mungkin ini masalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya. Terus nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, mungkin itu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ya pernah saya lakukan praktek restitusi ya. Mengenai segitiga restitusi ya di sini ya. Ada video saya ya. Ya, ini masalah siswa terlambat. Ya, hanya video karena ini skenario video. Oke, mungkin sebelumnya ya mungkin ada Bapak Ibu yang bisa ya atau ada yang bertanya atau melakukan refleksi atau tanggapan atau masukan ya terhadap acara ini ya mungkin ya kepada mungkin Bapak fasilitator dulu. Iya, fasilitator memberikan penguatan ya. Pak Fasil, satu orang saja. Ayo Pak Ono ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri sebagai peserta atau calon guru penggerak ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama menyaksikan presentasi CDP yaitu dengan tema dampak positif budaya positif. Yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Sri, budaya positif yang akan diterapkan di sekolah kita ini SMA Negeri 1 Hutan ini yang kira-kira menunjukkan aksi nyata budaya positif itu. Kira-kira contohnya apa misalnya yang sering kita lakukan atau apa terhadap murid atau lain sebagainya. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ono atas pertanyaannya ya. Oke ya, terima kasih ya. Di sini memang kita memaparkan budaya positif ya Pak Ono, dengan tadi ada macam-macam budaya positif yang kita lakukan. Mungkin ya dari aksi nyata saya ini dan aksi nyata di sekolah ya nanti ya mungkin budaya positif yang sudah berlangsung ya dalam ya contohnya membuat keyakinan kelas, bagaimana penerapan segitiga restitusi ya, mungkin itu akan saya tingkatkan atau akan saya kembangkan. Dan 5 posisi kontrol itu juga Pak Ono ya, mungkin saya akan lebih ke perilaku posisi kontrol yang positif ya dalam menerapkan apa istilahnya pembelajaran kepada siswa. Dan mungkin juga nanti ada hal-hal ya yang akan saya di sekolah ini ya, ada program ya untuk saya lakukan di sekolah ini. Mungkin karena sesuai dengan materi saya, mungkin ya saya akan mengembangkan potensi siswa dalam bidang kewirausahaan. Mungkin nanti ada program Sabara, yaitu Sabtu, Bazar, dan Wirausaha. Sabara. Itu ya, insya Allah ya. Seperti itu ya. Mana ya? Ya terima kasih. Mungkin ada lagi ya? Cukup. Ya cukup saya ya. Atau ada penguatan dari Pak Fasil ya? Penguatan untuk saya. Silakan Pak Fasil terbaik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang kedua kalinya. Dari pemaparan Ibu Sri luar biasa ya PGP 1 ini. Terus terang saja
Saya merasa iri melihat kesuksesan daripada penampilan slide yang ditampilkan oleh Ibu Sri ini. Terus terang saja, saya yang sudah guru penggerak ini, mungkin saya saja yang masih saya. Sepertinya saya tidak pilih setelah menjadi guru penggerak ini Bapak Ibu. Karena apa? Saya malu terhadap diri sendiri, kemudian malu terhadap lembaga di mana saya bernaung. Karena apa? Sepertinya saya ini belum ada maunya, ini belum ada kontribusi nyata menurut pribadi saya ini. Nah, oleh karena itu, mari kita mencoba untuk mau berpikir keras sedikit untuk membuat satu program, apakah itu dalam bentuk co-kurikuler, intrakurikuler, atau ekstrakurikuler itu. Nah, dengan konsep kita kolaborasi yang luar biasa dengan jumlah guru penggerak di Kabupaten Sumbawa itu luar biasa banyak di SMA 1 Hutan. Nah, mari kita mau bercoba berkolaborasi, kemudian menulis catatan-catatan di kepala kita. Mari kita mau berpikir untuk membuat konsep-konsep program apa yang kita akan lakukan untuk tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah, alangkah ruginya kita hanya guru penggerak yang paling banyak di Kabupaten Sumbawa di SMA 1 Hutan, kemudian aksi nyata yang betul-betul nyata yang mengangkat lembaga SMA 1 Hutan ini kurang ke permukaan. Barangkali itu yang sekedar saya sebagai bentuk penguatan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, tepuk tangan untuk Pak Fasil kita, Abdul Qadir Lawi ya, luar biasa calon Fasil PJOK ya, yang telah memberikan penguatan ya. Jadi kesimpulannya ya, jadi terima kasih ya. Marilah kita sebagai guru ya di SMA Negeri 1 Hutan ini membuat perubahan ke hal-hal yang lebih baik. Kita tinggalkan masalah masa-masa kolonial ya. Ayo kita maju bersama ya dalam meningkatkan semua ya apa yang kita inginkan di sekolah ini ya, perubahan baru ya dengan kolaborasi sesama antar guru, kepala sekolah dan stakeholder lainnya. Oke, terima kasih ya teman-teman semua ya yang sempat hadir di. Oke, saya akhiri pertemuan ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.